sekarang saja Ormas Keagamaan NU itu membutuhkan 5,7 triliun untuk jaminan reklamasi, di mana NU memiliki badan usaha namanya PT BUMN, Badan Usaha Mengolah Nusantara, yang dia itu mengelola 26.000 hektar wilayah PKP 2B miliknya KPC. Kalau PT harus memiliki IOP, maka pertanyaan saya, mereka harus menyediakan dana lebih dari 10 triliun untuk operasional 5-10 tahun di awal ya. Dan tidak langsung menghasilkan uang, hasil uang ya. Okay. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Tamu saya luar biasa. Ini udah kali keempat nih ya. Ada di podcast ini Pak Wisnu Salman, Direktur Eksekutif Asosiasi Tambang Batuan Indonesia. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Ya. Ngurusin tambang, topik tambang gak ada habisnya kayaknya. Selalu ada aja gitu ya. Dan yang terakhir Pak Wisnu, setelah rame-rame ormas keagamaan ini beberapa waktu lalu ya mendapat hak gitu ya. Boleh mendapat hak untuk tambang mineral dan batuan ya. Terutama batu bara ya. Batu bara. Sekarang ada muncul UMKM atau UKM dan perguruan tinggi. Kita bahas itu satu nih Pak. Siap. UKM dulu. Kenapa UKM dimasukkan di dalam pembahasan RUU mengenai tambang nih? Ya. Jadi kalau UKM itu sebenarnya adalah istilah lama dari tambang rakyat ya. Jadi kalau saya pribadi sangat setuju sekali bahwa orang-orang kecil itu berhak untuk mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam. Mereka sebenarnya sudah difasilitasi dengan adanya tambang rakyat. Oke. Dan seperti yang saya pernah sampaikan di momen yang lalu di podcast di sini, itu ada 12.500 WPR yang ada di Indonesia. Tapi hanya 12% saja yang ada izin IPR-nya. Artinya masih sedikit sekali rakyat yang memanfaatkan haknya itu. Tapi banyak sekali tambang-tambang yang ilegal yang beroperasi di luar sana. Nah, ini yang harusnya menjadi upaya dari Badan Legislatif atau DPR RI untuk bisa menjadikan izin tambang rakyat itu begitu mudahnya, sehingga mereka tujukan untuk UKM itu bisa terdorong dengan adanya undang-undang revisi ini. Oke, jadi untuk UKM masih oke ya Pak? Iya, masih oke. Memayungi tadi tambang rakyat. Iya. Lalu perguruan tinggi, ikut-ikutan aja nih. Atau memang layak untuk diikut sertakan mengelola tambang sebagaimana ormas dan tambang rakyat, atau mungkin tadi terminologi di Pak Wisnu diangkat menjadi UKM gitu ya. Gimana Pak perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu sebenarnya hampir sama dengan ormas ya. Jadi artinya orang ketika awal-awal munculnya PP 25 tahun 2024 tentang adanya ormas keagamaan mendapatkan fasilitas untuk memperoleh izin tambang, itu awalnya banyak yang pro kontra ya. Dan akhirnya memang disepakati mereka bisa, dan kebetulan dua ormas yang bergayung bersambut yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, sedangkan perguruan tinggi pun menurut saya agak berbeda di sini, karena dalam tridharma perguruan tinggi itu kan mereka itu mempunyai fungsi untuk pendidikan, juga untuk penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Nah, jadi mereka itu memang sudah sangat disiapkan oleh pemerintah untuk menjadi lembaga yang demikian paham tentang ilmu dasar dari sebuah ilmu apapun ya, termasuk pertambangan ya. Dan tentunya kalau misalkan mereka ya dipaksakan untuk membuat suatu badan usaha yang berbadan hukum, seperti halnya ormas keagamaan yang yayasan tapi punya badan hukum perusahaan, itu pertanyaan saya adalah sekarang saja ormas keagamaan NU itu membutuhkan 5,7 triliun untuk jaminan reklamasi, di mana
NU memiliki badan usaha namanya PT BUMN, Badan Usaha Mengolah Nusantara, yang dia itu mengelola 26.000 hektar wilayah PKP 2B miliknya KPC, Kaltim Makul. Bekas KPC. Ya, bekas KPC. Okay. Dan kalau PT harus memiliki IPOP, maka pertanyaan saya, mereka harus menyediakan dana lebih dari 10 triliun untuk operasional 5-10 tahun di awal ya. Dan tidak langsung menghasilkan uang, hasil uang ya. Okay. Tentunya ini menjadi kekhawatiran saya, akan menjadi beban tersendiri buat perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan mengoperasikan amanah itu. Dan tentunya ini energi luar biasa untuk bisa mereka harus mengolah tambang, dan saya khawatirnya mereka akan bergeser dari fungsi mereka dalam tridharma perguruan tinggi itu ya. Jadi fokus mereka akan berubah. Sedangkan kita tahu bahwa sementara ini perguruan tinggi itu juga sudah menjalankan fungsi itu. Misalkan mereka sebagai lembaga yang sangat ahli di bidangnya, banyak perusahaan asing, perusahaan di dalam negeri yang raksasa yang besar itu meminta para konsultan, para ahli perguruan tinggi itu menjadi konsultan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di tambang mereka gitu. Sudah terlibat mereka itu untuk proyek yang ahlinya, misalkan ahli eksplorasi di ITB atau di perguruan tinggi lain itu dilibatkan di proyek eksplorasinya. Di proyek lingkungan mereka dilibatkan di proyek lingkungannya. Itu sudah terlibat terjadi. Dan banyak dosen-dosen yang saya tahu di ITB itu dosen memiliki perusahaan sendiri itu ada. Oh, perusahaan sendiri, tapi milik dosen ya? Dosennya bukan pribadi. Perguruan tingginya. Ya. Oke. Di mana dia mendirikan dan dia menjadi direkturnya, dan memang tidak ada larangan untuk itu. Dan mereka melibatkan para SDM dari alma maternya sendiri, anak didiknya sendiri untuk bisa bekerja di sana. Dan juga para dosen itu ketika melakukan proyek untuk menjadi konsultan di perusahaan tambang besar itu, mereka melibatkan anak-anak yang kerja praktek atau orang-orang yang tugas akhir untuk kerja di sana juga. Mereka mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk kerja di sana. Jadi menurut saya itu sudah bagus sekali yang terjadi jadi seperti itu. Jadi mereka nggak terlalu disibukkan dengan dana besar yang harus mereka cari. Dan saya khawatirnya malah misalkan mereka harus mencari 10 triliun itu, malah mereka nanti bisa terjatuh pada perkara yang mengemis-kemis atau mohon-mohon untuk bisa, itu menjatuhkan marwah mereka sebagai tenaga pendidik ya. Dan akan khawatirnya mereka akan terjatuh pada perkara yang seharusnya tidak menjadi fokus mereka. Gitu. Oke, ini Pak Wisnu, maaf saya potong nih Pak. Kalau memang pihak perguruan tinggi, termasuk dosen-dosen peneliti perguruan tinggi sudah terlibat sebetulnya di proyek-proyek tambang sebagai tenaga gali atau apapun, itu kan personal sifatnya ya. Nah, mungkinkah pemerintah dalam hal ini, mungkin DPR juga forum rektor, saya lihat beritanya itu mendukung gitu ya, ingin memformalkan sehingga uangnya tidak ke pribadi dosen atau ke mahasiswa, tapi masuk ke lembaga perguruan tinggi, which is akan mengurangi beban perguruan tinggi sehingga tidak harus menaikkan UKT lah, tidak harus menaikkan SPP, uang gedung atau apapun yang menjadi biaya yang akhirnya dibebankan ke orang tua dan mahasiswa, Pak Wisnu. Ya memang seperti halnya perguruan tinggi Sahkuala ya, rektornya saya baca di media sudah menyetujui dan sudah merencanakan untuk Sahkuala itu mengambil peran di situ. Tapi masalahnya kan Sahkuala itu hanya ada teknik pertambangan ya, dan saya kurang paham kalau apakah di sana ada teknik lingkungan ya. Karena menurut saya, kalaupun misalkan perguruan tinggi itu harus mengambil untuk SKIPOP itu, maka sebaliknya mereka itu memiliki jurusan yang lengkap ya, dari mulai teknik pertambangan, teknik geologi, dan teknik lingkungan yang dia paham dari mulai masalah lingkungan ketika dia sedang eksplorasi dan ketika sedang IPOP. Dan tentunya tidak semua perguruan tinggi memiliki itu, Pak ya. Ada yang memiliki pertambangan saja, tidak memiliki geologi. Ada pertambangan, tidak ada teknik lingkungan gitu ya. Karena kalau misalkan mereka itu hanya ada teknik pertambangan, kemudian untuk geologisnya dan untuk lingkungannya meng-hire dari
pihak lain, maka tentunya kurang apa ya, sebuah perguruan tinggi yang memiliki IFOP jadi tidak lengkap ya, ketika dia tidak memiliki semua aspek, semua jurusan yang ada yang dibutuhkan ketika perguruan tinggi ketika IPOP sedang dilakukan ya. Harusnya menurut saya lengkap gitu. Harusnya lengkap ya. Untuk mendukung itu. Ya, jangan sampai perguruan tinggi jurusannya hanya bahasa misalnya. Ya. Dan bisnis itu. Ya. Karena jiwa usahanya tinggi, maka mereka bikin PT atau apapun, akhirnya punya tambang banyak gitu ya. Ini kan agak aneh gitu ya. Aneh. Seharusnya kalaupun ada tujuannya bukan untuk itu ya. Ya, harusnya itu. Ya memang selain memang harus akreditasi unggul ya. Itu jadi syarat juga, dan menurut saya harus ada tambahannya itu dia memiliki jurusan lengkap untuk jurusan inti dari pertambangannya. Mendukung pertambangannya juga gitu ya. Lingkungan dan geologi. Itu baru saya Setuju. Ini setuju jadinya nih. Tapi kan harus masalahnya ketika perguruan tinggi harus memiliki dana 10 triliun, mereka nanti saya khawatirnya mereka akan ditunggangi oleh pihak ketiga yang dana besar. Mungkin dampak ke mahasiswa dan orang tuanya itu tidak sekarang ya, bisa lebih membebani ya, karena untuk menghimpun dana sebesar itu, biaya operasional, mereka nyari berbagai cara untuk menjalankan operasional tambang ini, betul nggak seperti itu? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga berikutnya adalah ketika mereka sebagai institusi pendidikan yang begitu menegakkan marwah mereka sebagai lembaga yang institusi yang mengedepankan nilai moral, itu akan tergerus marwahnya ketika mereka harus mempraktikkan sebuah bisnis tambang yang kita tahu bahwa bisnis tambang itu banyak hal yang tidak berjalan seperti SOP ya. Ada praktek koordinasi, ada praktek kita harus saling memahami, ada praktek agar semuanya dapat harus koordinasi yang kadang-kadang itu tidak dibenarkan ya. Nah, ini kan menjadi suatu dilema ketika sebuah perguruan tinggi harus memainkan itu gitu loh. Jadi menurut saya biarkanlah perguruan tinggi itu sesuai dengan posisi yang sekarang ini yang marwahnya tinggi dan sangat dihormati, dan mereka biarkan mereka itu personal dosennya saja yang berbisnis, yang melibatkan anak-anak siswanya. Tapi memang nyatanya juga banyak dosen-dosen yang lebih banyak berbisnis itu tidak maju, cemerlang di bisnis tambang. Enggak, di perguruan tingginya. Oh, di perguruan tingginya. Karena dia lebih ngejar proyek. Terpecah konsentrasinya. Tidak dimungkiri bahwa di dosen di Indonesia ini ada dosen yang ngejar proyek, ada yang dosen yang ngejar karir sebagai profesor ya. Jadi profesor akhirnya. Ya, ada dosen yang nggak mengedepankan guru besarnya, sehingga dia sibuk proyek ya. Ya memang mereka akhirnya dari sisi material lebih besar dibandingkan teman-temannya yang mengejar profesi guru besar ya. Tapi ya itulah suatu dilematis ya, suatu pilihan ya. Apakah mereka mau membanggakan dengan dirinya sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru besar lebih cepat gitu ya, ataukah dia tidak penting harus guru besar dari usia masih muda, nanti yang penting guru besar di akhir ujung karirnya pun nggak masalah ya. Itu kadang-kadang menjadi pilihan dari para dosen yang ada di Indonesia ini. Ya, tadi saya sepakat sih dengan Pak Wisnu bahwa ada tridharma perguruan tinggi ya, biarkan fokus di sana menjaga marwahnya. Kalau narasinya yang setahu saya di berita-berita narasi dari para anggota DPR atau tim yang membuat draft RUU ini adalah kesetaraan dan akses yang sama terhadap sumber daya alam. Saya pikir kan tidak harus semuanya mengelola kan. Toh lulusan perguruan tinggi juga akan disalurkan kan. Itu sama dengan akses sebetulnya kan. Berkarir di sana, betul nggak Pak gitu? Betul. Karena juga sebenarnya di Indonesia kan juga ada Forkopindo ya, di mana forum antara perguruan tinggi jurusan teknik pertambangan di seluruh Indonesia itu bersatu di dalam Forkopindo itu, dan itu menjadi wahana atau sarana untuk menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswa pertambangan. Dengan meningkatnya kompetensi mahasiswa pertambangan Indonesia itu makin membuat mereka itu makin mudah dalam mencari pekerjaan, dan mereka menjadi lebih berkualitas secara individual.
dan mereka juga bisa Prokopindo itu bisa menjadikan wahana untuk para sarjana baru itu untuk mendapatkan akses informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi biarkan perguruan tinggi itu berfungsi sebagai mana ketika apa yang tercantum di tridharma perguruan tinggi itu tidak harus mereka berpikir bisnis ya. Itu yang harus dijadikan pemikiran buat orang-orang yang membahas RUU sekarang ini gitu. Dibiarkan mencetak ahli-ahli tambang, itu. ahli-ahli bisnis pertambangan, akuntan pertambangan kan gitu ya. Tidak harus akses dan kesamaan itu semuanya ikutan. Nanti setelah ormas keagamaan, UKM, perguruan tinggi, nanti yang lain muncul lagi nih merasa harus mengelola, padahal kan kontribusinya tidak harus mengelola. Seperti itu mungkin Pak. Betul. Oke. Pak gini Pak, sebelum kita lanjut mengenai perguruan tinggi nih, saya pengen tahu dulu sebetulnya yang sudah jelas-jelas ada peraturan pengganti undang-undangnya, perpunya ya, untuk yang ormas keagamaan. Itu sebetulnya udah jalan, betul-betul udah jalan belum sih pengelolaannya? Tadi Pak Pisau sempat sampaikan PT BUMN gitu ya, itu NU ya? NU ya. Nah, itu jalan tuh seperti apa? Boleh ilustrasikan nggak? Karena kadang-kadang gini, orang wah euforia nih, dikasih saya juga mau. Yang sudah dikasih aja berapa waktu yang lalu itu belum jalan juga, mampu nggak mau masuk ke sana nggak? Sebenarnya ormas keagamaan udah jalan Pak saat ini? Ya saat ini kan NU dengan sudah membentuk PT dan BUMN sudah bentuk itu ya, sudah jalan berarti. Jadi diberi lahan 26.000 hektar bekasnya KPC dan mereka sudah memiliki banyak tenaga ahli. Dan mereka terkendala saat ini mencari investasi untuk 5,2 triliun untuk jaminan reklamasi. Karena kalau hitungannya di Kalimantan itu kisaran 150 juta atau 200 juta per hektar untuk dana reklamasinya. Reklamasi itu untuk pemulihan kondisi lingkungannya. Berarti kalau misalkan 200 juta aja dikalikan 26.000 itu ya kurang lebih ya 5,2 triliun gitu. Itu hanya untuk jaminan aja. Iya, belum operasionalnya. Kalau operasional tambang itu kan minimal dia harus menyediakan dana 5 sampai 10 tahun awal ya. Harus seperti itu. Dan tentunya itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa buat orang yang mau bisnis pertambangan. Nah, Muhammadiyah udah mulai belum? Tadi NU kan udah mulai nih gitu, PT BUMN sedang cari investor untuk menyiapkan dana cadangan untuk reklamasi dan sebagainya. Ini Muhammadiyah gimana? Muhammadiyah yang saya ketahui mereka masih berkutat di legalitas mereka. Legalitas, oke. Ya, belum sampai di teknisnya. Kalau ormas Kristen memang belum mereka untuk sebenarnya belum menerima, nggak mau masuk dulu gitu ya. Oke. Dua, jadi Muhammadiyah masih mencari bentuk atau mengurusi legalitasnya. NU nih yang udah duluan nih, PT BUMN ini. Nah kemudian perguruan tinggi. Nah kalau menurut Pak Wisnu tadi, seandainya diperbolehkan, perguruan tinggi mana sih yang memang layak mengelola dalam konteks usaha ya, bukan hanya menyediakan tenaga ahli nih. Karena konteksnya adalah pengelolaan. Berarti kan seperti PT BUMN-nya NU tadi ya. Gimana Pak? Ya kalau menurut saya yang paling layak ya dan pas untuk mengambil hak itu ya satu ITB ya. Karena dia semua jurusan ada di sana ya. Dan masuk jurusan yang paling tua ya di ITB itu pertambangan, geologi, teknik lingkungan itu ada, dan teknik sipil untuk support pendukungnya kan harus ada teknik sipil, mesin ya, karena alat berat kaitan dengan teknik mesin itu ada semua di sana. Kedua UPN veteran di Yogyakarta. Justru UPN di Jakarta ya, bukan yang di sini ya? Bukan. Ini baru yang di sini. Yogyakarta itu termasuk unggulan itu tambangnya itu. Dan di sana ada geologinya, ada juga lingkungannya juga, UPN. Adapun yang lain saya masih, KUI kan nggak ada tambangnya, nggak ada tambangan. Dan satu lagi di ITB itu ada teknik metalurgi. Jadi misalkan ada tambang yang kaitan dengan pengolahan itu harus ada smelter dan itu adalah ahlinya para ahli metalurgi. Gitu. Dan itu tidak ada yang selengkap ini di ITB. Gitu.
Kalau di UI adanya metalurgi. Tambang nggak ada lingkungan. Itu agak kurang cocok berarti UI. Agak kurang cocok. Nah, pertanyaan saya gini Pak, UI katakanlah nggak mendapat hak pengelolaan gitu ya, karena tadi jurusannya kurang lengkap. Tapi Pak Menterinya dokternya di sini. Iya. Ya kembali pada politis ya. Kalau politis ya semuanya bisa aja ya. Karena masalahnya kenapa kok harus ada pertambangan? Kan saya nanti bisa merekrut orang-orang pertambangan. Iya gitu ya. Bisnis namanya juga bebas dong. Gitu. Ya akhirnya kembali lagi bukan PT dong yang menjadi ininya apa namanya? Kan kita judulnya PT untuk mengolah SKIPOP kan mendapatkan SKIPOP. Kalau misalkan tidak ada teknik pertambangan di sana, tidak ada geologi di sana, tapi mereka mendapatkan hak, ya akhirnya saya khawatirkan nanti malah terjatuh pada hak eksklusif seorang suku perguruan tinggi itu nggak kena gitu loh. Ketika mereka nggak ada ahlinya di situ, yang akhirnya mereka ngerekrut orang ahli dari luar perguruan tingginya sendiri gitu loh. Nah itu yang menjadi ya apa bedanya dengan ormas keagamaan yang mereka tuh tidak ada ahlinya. Iya. Akhirnya mereka cari sendiri. Ya. Nah, kalau PT nyari juga ya tidak kena ke nama PT-nya itu loh. Harusnya kan idealnya PT diberi perguruan tinggi diberi hak untuk mengelola tambang. Ya karena di sana ada ahlinya, para ahlinya. Harusnya gitu. Agak berbeda dengan ormas keagamaan yang Pak Wisnu pernah sampaikan dulu di podcast kalau nggak salah waktu Pak Menteri SDM di Kepala BKPM itu kayak memberikan apresiasi pada rakyat. Tanda terima kasih pada rakyat, terutama ormas keagamaan yang mendukung perjuangan Indonesia merdeka waktu itu ya. Kita tahu lah bahwa rakyat kecil yang memerdekakan Indonesia dan rakyat kecil itu notabene-nya ke ormas keagamaan, pesantren gitu loh. Itu yang dasar pemikirannya di situ. Ya, kalau perguruan tinggi ya harusnya narasinya adalah ahli-ahlinya dari perguruan tinggi. Ya kalau misalkan nggak ada orang tambang yang ada orang geologinya nggak kena hak ke tambang ke PT-nya nggak kena gitu loh. Nah itu yang saya khawatirkan tadi ada perguruan tinggi yang keren banget jurusan bisnisnya gitu. Iya. Ternyata dia punya karena dia mampu mengelola merekrut orang-orang terbaik di bidang pertambangan, akhirnya uangnya ke sana gitu. Itu masalahnya. Orang bisnis di UI misalkan. Buat apa orang ahli tambang tapi kalau misalkan nggak bisa menjalankan bisnisnya? Ya begitu. Jadi pertanyaan juga. Ahli tentang masalah teknik ya, nggak bisa dipungkiri lah ITB itu jago sekali lah masalah teknik. Tapi nggak ada ahli bisnisnya gitu. Tapi kan ITB juga ada sekolah bisnis manajemennya. Betul, manajemennya ada. Itu juga bisa menjadi jawaban juga gitu loh. Yang penting core-nya adalah jurusan fakultas yang terkait dengan pertambangannya itu ada gitu ya. Itulah narasi kenapa mungkin perguruan tinggi layak gitu ya. Tapi Pak Wisnu kan bukan berarti sepakat ya bahwa perguruan tinggi dikasih hak seperti halnya ormas keagamaan gitu. Saya kurang sepakat sebenarnya kalau pendidikan perguruan tinggi mendapatkan hak itu karena masalahnya satu agak melenceng dari fungsi didikan perguruan tinggi itu. Kalau misalkan mereka harus punya hak juga untuk mengelola tambang juga, tapi yang syarat saya yang saya harapkan itu adalah mereka benar-benar memiliki ahlinya gitu. Intinya sih ke ahli teknisnya ya. Ada masalah bisnisnya dan strategi marketingnya ya itu memang iya. Dan saya pikir seperti halnya ITB itu ada gitu, tapi nggak tahu kalau yang lain ya, karena nggak semua perguruan tinggi itu memiliki sekolah bisnis ya, seperti halnya ITB ya, ada SBM-nya ya. Itu yang menjadi pertanyaan saya yang harus menjadi perhatian juga para badan legislatif yang akan memproses ini ya. Jadi jangan bermudah-mudah memberikan jalan, tapi tanpa mempersiapkan segala sesuatunya. Khawatiran kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak kena gitu. Ya. Gitu. Pak Wisnu, kemarin kan waktu Pak Menteri SDM di BKPM itu lolos tuh RUU Perpu ya, Perpu Minerba gitu ya. Nah sekarang kan beliau Menteri SDM nih. Beliau juga kan doktor di perusahaan. Dokter atau masih ditangguhkan ya? Tangguhkan. Masih ditangguhkan gitu ya. Lolos nggak kira-kira menurut Pak Wisnu nih prediksinya nih? Bukan tukeran itu. Hak pengelolaan dengan gelarnya. Enggak harusnya ya. Enggak, menurut saya enggak. Lolos nggak tapi? Undang-undang ini? Undang-undangnya. Kalau yang
ada 4 hal yang dibahas di sana kan, masalah hilirisasi industri itu saya pikir harus lolos karena wacana atau diskusi masalah hilirisasi industri itu kalau tidak diundang-undangkan akan kurang tepat sasaran dan akan kurang berdaya guna gitu ya, kurang efektif gitu ya. Kedua, masalah UMKM, saya pikir setuju karena masalahnya saat ini sebenarnya tambang rakyat itu sudah dibahas ya, sudah ada permennya, peraturan pemerintahnya sudah ada, cuma belum diundang-undangkan. Itu menurut saya akan menjadi kekuatan daya gedor yang luar biasa. Gimana caranya agar tambang rakyat itu dipermudah untuk izinnya itu. Yang saat ini hanya 12% tambang rakyat yang mendapatkan haknya gitu. Nah, dan untuk masalah perguruan tinggi itu kalau ormas agamaan sudah pasti oke ya, nggak masalah karena sudah berjalan ya, dan tinggal masalah apakah mereka bisa atau tidak itu kita lihat aja. Nyatanya mereka sangat sulit sekali mendapatkan dana yang triliunan itu ya, 10 triliun itu sangat berat sekali. Dan saya harapkan sih jangan sampai menjatuhkan marwahnya ormas keagamaan ya, sampai misalkan NU sampai mendapatkan bingung mendapatkan dana kesana sampai kemari dari manapun akhirnya bolehlah asal ada, jangan sampai seperti itu. Iya, itu yang saya khawatirkan, jadi menjatuhkan marwahnya NU kan. Kalau misalkan perguruan tinggi pun itu yang pertanyaan saya, dari mana mereka dapatkan dana itu ya. Akhirnya saya akan khawatir kalau mereka akan ditunggangi oleh pihak luar yang khawatirnya akan menjatuhkan marwah dari lembaga pendidikan itu. Ya, kalaupun misalkan mereka boleh, itu pasti akan sulit sekali sebenarnya untuk dijalankan ya. Ya, itu pertanyaan saya selanjutnya sih Pak, mampu nggak sih? Karena gini ya, katanya perguruan tinggi menurut beberapa versi ini di berita ya, dari ada wakil rektor kalau nggak salah ya, menyampaikan bahwa perguruan tinggi itu ya insya Allah jujur, amanah, itu kan lembaga pendidikan, para pendidik dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat track recordnya, mau masuk PT aja di 2022 ketangkap nih 350 juta satu orang lolos, harus bayar gitu ya. Kita tahu lah ya, ada di berita gitu. Kemudian nyetak uang sampai bertahun-tahun, jumlahnya triliunan, itu tidak terdeteksi, akhirnya kemarin ketangkap di salah satu PTN di Makassar gitu ya. Banyak hal sih di perguruan tinggi ini, termasuk ya masalah menangguhkan gelar gitu ya. Maksudnya adalah mampukah nanti seandainya diberikan disahkan gitu ya, perguruan tinggi dari sisi Pak Wisnu? Kalau menurut saya gini Pak, kalau misalkan nanti mereka ngelola tambang hanya sebagai percontohan, misalkan ya, janganlah dipaksakan mereka tuh batu bara ya. Tambang batuan saja Pak yang lebih murah ya Pak ya, hanya 12 hektar atau 20 hektar, nggak sampai seperti halnya NU yang bekas KPJ yang 26.000 hektar. 20 hektar saja tambang batuan yang dana reklamasinya nggak besar. Jadi mereka menjadi percontohan bahwa gini loh caranya kalau ngelola tambang yang baik, dan juga mereka menjadikan contoh bagaimana tambang reklamasi yang baik. Jadi menjadi studi kajian gitu loh. Dan kajian mereka, jadi bukan ke bisnisnya tapi kalau mereka misalkan bagus juga pengelolaannya juga untung juga nantinya kan. Jadi maksud saya lebih ke situnya. Kalau mereka harus ngejar untung besar ya harus batu bara. Dan mereka harus luar biasa dananya mereka harus siapkan gitu. Dan batu bara kan komoditas juga ya. Artinya ada naik ada turun tergantung mereka siap nggak dengan itu. Dan semua? Kemudian satu hal lagi, batu bara itu kan suatu sumber pengotor udara Pak ya. Iya. Wah. Ketika misalnya mereka perguruan tinggi mengolah itu kan menjadi pertanyaan saya, apakah tidak kontradiktif dengan bahwa mereka tuh harus jaga lingkungan ya. Iya betul. Sedangkan mereka kan net zero emission dengan kita kembangkan teknologi penangkap karbon dan sulfur, tapi kan nyatanya kan Indonesia masih belum sepenuhnya seperti itu kan. Kontradiktif seorang ilmuwan pendidik yang ternyata juga pelaku dari perusakan lingkungan kan. Menurut saya kurang pas ya. Kalau misalkan individunya bisnis atau individunya sebagai konsultan atau sebagai orang yang mengerjakan proyek dari sebuah tambang besar itu berbeda. Misalkan ada kesalahannya ditujukan pada personal pada tambangnya. Pelaku tambangnya, bukan ke konsultannya, bukan ke tenaga ahlinya. Karena pasti tenaga ahli konsultan udah harus
memberikan rekomendasi yang sesuai dengan pakem-pakemnya ya, industri dan sebagainya. Saya setuju sih, Pak, karena gini, betul banget sih tadi. Kenapa sih perguruan tinggi ini nggak diprioritaskan untuk menggarap teknologi terbarukan misalkan, energi terbarukan gitu, atau teknologi yang terkait dengan listrik pengganti dari tambang-tambang yang which is ya tadi udah modalnya besar, malah mengotori lingkungan, malah sekarang seakan dipaksakan membahas atau memasukkan hak perguruan tinggi ke dalam undang-undang minerba ini yang sedang dibahas ya, kurang lebih seperti itu. Saya lebih setuju gitu tuh. Kenapa sih nggak garap industri motor listrik, mobil listrik, yang which is lebih kekinian dan lebih sesuai dengan arah dari pendidikan era modern menurut saya gitu, Pak Wisnu. Iya, betul. Betul. Karena lebih mengedepankan iptek dan itu sangat bahwa pendidikannya lebih kentara. Apa bedanya kalau mereka ngelola tambang seperti halnya yang dikelola oleh ormas keagamaan dengan apa bedanya tambangnya kalau oleh para ahlinya itu nggak beda jauh gitu loh. Kenapa butuh perguruan tinggi rakyat saja yang kurang, mestinya yang tidak berpendidikan tinggi bisa kok nambang sendiri gitu ya, tambang rakyat tadi gitu. Kenapa harus perguruan tinggi yang which is institusi yang berpendidikan, ipteknya bagus, kenapa harus menggarap energi fosil, kurang lebih seperti itu. Itu gitu ya, Pak. Agak kontradiktif, Pak. Seandainya nih, Pak, oke lah disahkan, boleh mengelola. Saya pengen teknis sedikit nih, Pak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi dari mulai saya akan ambil, diizinkan gitu ya, untuk mengambil, sampai dengan mereka beroperasi dan dapat uang tuh seperti apa dan berapa lama, Pak? Boleh diberikan ilustrasi nggak? Iya, mereka kalau misalkan mengambil hak itu, maka satu mereka harus memberikan suatu badan hukum. Harus badan hukum terpisah ya dari perguruan tingginya, PT ya, perseroan terbatas yang dilengkapi oleh tenaga ahli yang mereka misalkan tidak punya tenaga ahli bidang tersebut, maka mereka harus merekrut orang lain dari perguruan tinggi lain atau dari ahli lain. Dan kemudian juga mereka harus menyediakan dana yang luar biasa besar untuk reklamasinya dan dana operasional dan harus dibuat laporan keuangan yang sudah teraudited dengan akuntan publik yang memang mencatatkan bahwa dia punya dana sekian miliar atau sekian triliun dan mereka harus diberikan bukti bahwa mereka memiliki dana itu dan ketika sudah mereka berjalan maka mereka ya tentunya harapan besar mereka akan bisa menjalankan itu semua. Tapi masalahnya dana besar itu kan tidak mudah itu ya. Tidak mudah dan kemungkinannya kecil lah dari dalam perguruan tinggi itu sendiri gitu ya. Dan mereka pasti akan melibatkan dari pihak luar. Profesor luar ya. Profesor luar. Dan karena perguruan tinggi misalkan ITB itu mereka punya akses ke luar ya karena mereka para profesor yang mendapatkan skala luas pergaulannya itu sebenarnya hal-hal yang mudah bagi mereka untuk dapatkan investor ya. Apalagi misalkan yang lola adalah perguruan tinggi ternama ya. Tentu akan banyak investor yang mau bekerja sama. Tapi tetap itu di luar perguruan tinggi ya, di luar akademisinya, di luar profesornya kan. Networknya saja yang digunakan gitu. Kata pihak luar kan Pak Wisnu. Cuma ya masalahnya kan seperti saya bilang tadi. Mereka itu bisnis apa sih? Kalau misalkan tambang batu bara kan kontradiktif dengan ilmu yang mereka lakukan kan misalkan kita jalankan bisa membuat bara yang net zero emission dengan mengembangkan teknologi tangkap karbon dan sulfur. Terus nyatanya apa mereka 100% bisa terpastikan bahwa net zero emission. Kalau misalkan nggak sampai setengahnya net zero emission itu kan juga jadi tuduhan dari pihak luar bahwa perguruan tinggi itu tidak menerapkan kaidah yang benar dalam menjaga lingkungan kan. Nah, itu jadinya pertanyaan besar bagi pihak luar. Bagaimana sih perguruan tinggi yang dalam kuliahnya itu selalu mengajarkan tentang yang benar, tapi ketika mempraktekannya banyak yang berbeda gitu. Itu kan jadi pertanyaan gitu saya. Masuk lingkaran setan itu black hole itu. Dia yang usaha, dia sendiri yang mengajarkan yang kontradiktif gitu ya. Iya, itu yang jadi ironis sekali dan saya juga menyayangkan. Oh itu sebenarnya tadi kan saya sempat sampaikan ya berdasarkan riset saya gitu kan. Istilahnya adalah kalau dapat hak itu sesuatu yang mungkin boleh dibilang greenfield ya. Tidak cepat untuk bisa
menjadi uangnya. Nih saya khawatir masyarakat umum yang tidak paham tuh menganggap gini, ya udah kasih aja hak, toh mengeluarkan uang, menambang, terus dijual. Hasilnya kan langsung dapat untung, enggak gitu ya Pak ya? Ada waktu tunggu ya dari biaya yang dikeluarkan itu. Sekarang kan mereka akan melibatkan investor ya. Yang investor juga harus mendapatkan kepastian akan dananya kembali ya. Dan mereka juga pasti akan mengharapkan ada uang masuk di tahun-tahun pertama ya. Dan tentunya mereka memastikan bahwa operasional itu untuk gaji karyawan, operasional semuanya itu terpenuhi dari keuntungan-keuntungan di penjualan material di tahun-tahun pertama ya. Jadi butuh kurang lebih 5-10 tahun untuk bisa membalikan dana itu ya. Dan tetap mereka akan berpenghasilan, tetap ada uang masuk untuk mereka hidup ya. Cuma akan pembalian dana investasi butuh waktu lama dan itu saya khawatirnya malah nanti para pengajar itu hilang fokus dengan ketika menjalankan bisnis dengan tugasnya sebagai pengajar, itu akan kehilangan fokus. Dan saya khawatir nanti malah yang terjadi, saya duga kalau misalkan ada diambil haknya, malah perguruan tinggi paling akan meminta para dosen-dosen muda akan direkrut khusus bukan sebagai dosen tapi sebagai pekerja di tambangnya dia. Tapi memang dia tidak diberi hak mengajar mungkin ya. Bisa jadi. Atau kreditnya diakui ketika dia bekerja gitu ya. Bisa itu kan jadinya nggak ini ya. Ya saya nggak mungkin juga seorang profesor akan mungkin profesor itu hanya sebagai penasihat atau komisaris di perusahaan itu, tapi mereka tidak akan terlibat dalam operasional itu. Dan ya, cuma tetap terpecah dong konsentrasinya kan. Konsentrasinya. Gitu. Ya karena saya pikir tadi relevan dengan yang Pak Wisnu sampaikan sih, di Dharma perguruan tinggi Indonesia aja nih, UI di Asia itu perguruan tingginya versi QS World itu ke-46. Sementara Singapura peringkat 2 dan 3. Malaysia udah ada yang menempati posisi 12, 20 perguruan tingginya itu tuh. Nah Indonesia tertinggi aja UI di 46. Belum lagi yang lainnya nih, maksud saya begitu terpecah konsentrasinya. Tidak memperhatikan peringkat yang memang notabene di bidangnya, yaitu pendidikan. Memperbanyak paper misalkan, memperbanyak PhD maupun profesor, melengkapi mungkin kejuruan bidang studi dan kualitas akademiknya malah terpecah nanti malah. Seperti betul, itu yang saya khawatirkan itu seperti Pak Wisnu. Betul ya? Betul. Dan memang yang jadikan jawaban bagi orang-orang yang setuju itu adalah meringankan beban akademik buat anak-anak studinya kan. Kenapa harus solusinya itu gitu? Nggak ada solusi yang lain gitu. Kan harusnya ada solusi-solusi lain yang saya yakin perguruan tinggi itu sangat mudah mencari solusi buat masalah UKT anak-anak itu ya. Misalkan mengalihkan makan bergizi gratis. Jadi biaya. Oke, itu kita tidak masuk ke sana pembahasannya. Nah, Pak Wisnu, ketika kita bicara mengenai tambang nih yang dikelola ormas keagamaan, sudah ada mulai tadi kan PT BUMN dari NU ya. Kemudian perguruan tinggi nih sedang dibahas sih, belum tentu ya gitu ya. Tapi seandainya jalan gitu ya, berarti kan tidak semua perguruan tinggi, kalau nggak salah ada kriteria yang tadi sudah di akreditasi unggul gitu ya. Dan jelas harus ada jurusan yang relevan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dari teman-teman asosiasi nih tambang batuan Indonesia atau dari pelaku industri pertambangan melihat itu seperti apa sih Pak? Kalau tadi kan mungkin perspektif Pak Wisnu nih, tapi dari teman-teman pertambangan gimana sih mendengar wacana itu yang sedang dibahas? Kalau saya kebetulan pengurus juga di Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Di WA Group kami ini sangat hidup sekali diskusi itu, dan mayoritas yang ada di WA Group kami ini tidak setuju kalau misalkan perguruan tinggi itu mengelola pertambangan. Walaupun mereka lulusan perguruan tinggi. Ini kayaknya kacang lupa kulitnya atau kalau misalkan ada yang setuju, beberapa teman saya itu tadi
mereka lebih ke menjadikan tambang itu sebagai pusat kajian. Oh justru itu. Pusat kajian dan juga percontohan bahwa tambang inilah yang bagus seperti ini pengolahannya. Nah, itu masalahnya apakah menjadi untung atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan saya. Cuma kan itu contohnya di tambang batuan, bukan tambang batu bara gitu. Kalau menurut saya itu sih, kalau misalkan harus dipaksakan untuk mengelola tambang ya. Dan kalau misalkan teman-teman banyak kan yang saya tahu banyak kan kontra gitu. Ya, pertimbangannya ya yang saya pernah sebutkan tadi, diantaranya yang paling khawatir sekali yaitu satu masalah terlibat sama perguruan tinggi, kedua juga masalah khawatir mereka ditunggangi oleh investor luar yang demikian rakusnya atau demikian punya misi lebih pada perguruan tinggi, sehingga khawatir perguruan tinggi itu akan tergerus marwahnya. Itu yang saya khawatir di situ. Nah, dari narasi draft RUU ini, menurut Pak Wisnu nih ya, ini berarti subjektif nih ya. Kan Pak Wisnu udah baca, saya juga sudah baca lah kira-kira. Itu sebetulnya narasinya itu memang tadi kesamaan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, atau memang ada unsur lain nih yang kita tidak tahu nih di belakang itu? Lebih kedepankan kesamaan kesetaraan ya. Memang seperti itu ya narasinya. Dan mereka berharap dengan adanya tambang dikelola oleh perguruan tinggi itu bisa dapatkan keuntungan besar untuk kesejahteraan mahasiswanya. Itu yang selalu mereka kepikirannya itu. Iya, apalagi pada saat harga batu bara tinggi gitu ya. Wah, mereka berpikir juga tentunya mereka jangan cepat menjadi kaya raya pada dosen itu kan. Itu yang saya pikir kok bisa maunya dosen kok ngambil itu. Padahal kan dosen ada banyak dosen Pak ya. Yang awalnya itu dari profesional ya, profesional tambang, kerja di perusahaan besar. Kemudian dia beralih profesi menjadi dosen, karena dengan jadi dosen dia bisa studi S2, S3, jadi profesor. Itu suatu impian, kemuliaan lah seorang pendidik menjadi seorang profesor, doktor gitu ya. Dan ada fasilitas mereka untuk beasiswa, untuk kuliah doktor gitu ya, yang tidak mungkin kalau misalkan mereka di profesional terus gitu ya. Terus ya. Nah, kalau misalkan ternyata mereka di perguruan tinggi pun mereka bisa jadi profesional juga, akan menjadi konflik of interest ya. Jadi mereka juga antara misi mereka untuk menjadi seorang pendidik yang juga menjadi seorang yang mengedepankan pengabdian pada masyarakat, itu juga punya misi juga untuk menjadi seorang yang demikian dituntut untuk mendapatkan hasil rupiah yang luar biasa, karena ada utang yang harus dibayar, investasi. Itu menjadi beban perguruan tinggi untuk tuntutan untuk membalikan dan harus untung. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, mereka akan jatuh pada perkara yang seharusnya bukan menjadi konsentrasi mereka gitu. Gitu. Pak Wisnu, kalau ormas keagamaan tadi PT BUMN-nya NU ini katakanlah mulai beroperasi sekarang gitu ya, contohnya katakanlah beroperasi nih, itu sebenarnya keuntungannya tuh tahun keberapa sih yang dari KPC lah, ex-KPC gitu? Ya, kalau dalam dokumen studi kelayakan yang biasa kami buat ya, saya sebagai konsultan tambang di Kementerian Berkah, itu biasanya payback periodnya atau kembali modal itu ketika sebelum 5 tahun ya, 5 tahun lah gitu. 5 tahunan berarti ya? Ya 5 tahunan kalau biasanya perhitungan bisnisnya. Karena justru kalau tambang itu akan disetujui untuk dibuka atau izinnya diberikan kalau 5 tahun tuh sudah kembali modal. Kalau misalkan kembali modalnya 10 tahun lebih ya kayaknya nggak akan diizinkan tambangnya. Gimana mau izin kalau misalkan gimana mau untung kalau misalkan baru untung 10 tahun kemudian kan gitu. Kalau misalkan ormas keagamaan itu kalau misalkan tergantung ya berapa pinjaman yang mereka lakukan. Kalau misalkan untuk zaman reklamasi aja mereka harus berhutang, berarti berapa tahun yang mereka harus butuhkan waktunya ya, bisa lebih dari 10 tahun menurut saya. Bunga atau marginnya juga harus dibayar kan ya? Dibayar. Itu payback itu artinya dengan modal utuh gitu ya. Kalau itu ada margin, ada bunga atau apapun gitu ya, investasi dari luar bagi hasil atau apapun namanya, pasti lebih dari itu kan. Juga pertanyaan saya juga
ormas keagamaan yang demikian mengedepankan syariah ya. Saya nggak ngerti untuk dapat investor tuh pola kerjasama seperti apa yang mereka terapkan ya. Kalau misalkan bukan namanya bunga ya, saya nggak ngerti lah. Kita tutup mata lah. Kalau orang udah ormas keagamaan, kita mau bicara yang nggak benar takut salah. Pokoknya mereka ormas keagamaan aja harus nunggu 5 tahun dan dari uang investor pasti tidak 5 tahun lebih gitu ya. Selama itu juga sebenarnya perguruan tinggi kalau mau masuk harus menunggu mulai cuan gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Oh oke. Luar biasa nih kayak topiknya nih. Ya, kita tidak bermaksud menyerang perguruan tinggi. Kita semua lulusan perguruan tinggi ingin perguruan tinggi itu berbiaya murah, dapat sumber dana dari pemerintah maupun yang lainnya melimpah gitu ya, sehingga tidak memberatkan orang tua dan mahasiswa. Tapi ketika jalan yang diambil itu tidak srek nih ya, terutama mungkin teman-teman di ahli pertambangan di Indonesia juga melihatnya seperti itu, ya mudah-mudahan bisa didengar nih Pak oleh teman-teman yang sedang bahas di DPR, teman-teman yang sedang polemik mungkin di forum rektor karena ada yang pro, ada yang kontra juga, ada yang menolak gitu ya, atau teman-teman pemerintah mungkin yang salah satu pengusul perguruan tinggi ini dapat hak untuk mengelola sama seperti ormas keagamaan dan tambang rakyat atau UKM tadi. Nah, oleh karena itu nih Pak Wisnu ingin menyampaikan apa nih? Mudah-mudahan ya, channel kita kan ya mudah-mudahan didengar lah oleh anggota DPR, oleh pemerintah, oleh pihak perguruan tinggi atau siapapun terkait dengan pro kontra perguruan tinggi mendapatkan hak pengelolaan tambang. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau pendapat pribadi saya ya bahwa Badan Legislatif sedang merevisi Undang-Undang Minerba ya, itu suatu tindakan atau suatu kegiatan yang memang diharapkan bisa menjadi bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat luas ya, dan tentunya saya sih lebih concern ke tambang rakyat ya. Tambang rakyat gimana caranya dengan undang-undang ini menyediakan gedor yang luar biasa sehingga perizinan lebih mudah dan tingkat ilegalitas dari tambang rakyat itu bisa dikurangi ya, sehingga mereka mau ngurus izinnya. Adapun perguruan tinggi menurut saya silakan diberikan hak juga, tapi tentunya harus perhatikan bahwa mereka seorang pendidik yang mengedepankan norma-norma dan mengedepankan nilai-nilai ilmiah yang menjadi selalu mereka ajarkan di bangku-bangku kuliah, itu jangan sampai menyederai dari apa yang mereka sampaikan ke murid-muridnya. Sehingga saya harapkan dengan tambang yang nanti akan dikelola oleh perguruan tinggi itu menjadi suatu proyek percontohan yang baik, bisnis yang baik yang dikelola oleh orang-orang kompeten ya, dan tentunya ujungnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat luas ya, khususnya ke perguruan tinggi, tentunya ke anak-anak siswanya sehingga UKT lebih murah ya. Mungkin itu saja sih, saya tidak memaksakan bahwa kontra, tapi kalau saya pribadi saya kurang setuju gitu. Dan ternyata banyak juga para praktisi pertambangan juga yang kurang setuju ya, karena untuk mengurangi tadi biaya pendidikan ya bukan satu-satunya jalan, yaitu mengelola tambang. Banyak hal lain ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa Pak Wisnu, salam untuk teman-teman di pertambangan. Siap. Sukses terus pertambangan Indonesia dan kita manfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di segmen lainnya.